dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua yayasan kita, yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Arif, maka Allah yuti hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustadz Bapak Junaidi MPDI, yang sama-sama hormati dan kita muliakan Kiai Bapak Haji Rahas Sabirin, Al-Ustadz Bapak Hairul Fadli, Al-Ustadz Bapak Hairul Anam, wabil khusus Ketua Pengajian atau Forum Pengajian Majlis Taklim Hidayatul Mustahid, Al-Ustadz Bapak Haji Dr. Rijal, serta para asatid lain yang sama-sama hormati dan kita muliakan, dan yang sama-sama hormati dan kita muliakan segenap Dewan Guru, kepala sekolah SMK As-Sa'adatul Abadiyah yang tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa taklim dan takjim kepada beliau-beliau. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmati serta memberikan kesehatan dan panjang umur kepada seluruh pengurus ataupun Dewan Guru SMK Islamiyah As-Sa'adatul Abadiyah, dan mudah-mudahan bisa babiah taklim kita pahalanya mengalir kepada pendiri ini yayasan, yaitu orang tua kita dari Dewan-Dewan Guru, terutama Bapak dari atau Ibu dari ketua yayasan kita, yaitu Bapak Haji Arif. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi ini hari kita berkaitan dengan cara berwudu yang sesuai dengan syariat Islam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah macam-macam air. Ingat Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Pada hari kiamat nanti yang pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bukan zakatnya, bukan sedekahnya, bukan hajinya, tapi salat yang dapat yang pertama kali dihisab. Idza shaluhat, apabila salatnya itu benar, baik dan diterima, shaluha sa'iru amalihi, maka seluruh amal-amalnya itu baik. Ya. Jadi yang jadi patokan dasar adalah sholat. Seluruh amal yang kita lakukan apapun, kalau sholatnya itu jelek, sholatnya tidak apa? Tidak benar, ya kan? Maka amal-amal ibadah yang lainnya itu tidak berarti. Bukan berarti tidak kita melaksanakan kewajiban itu, tetap kita laksanakan. Cuma tidak bernilai. Ya. Sama dengan sekolah. Sekolah pun ada pelajaran yang apa? Yang pokok. Ada pelajaran tambahan. Kalau pelajaran pokok harus memenuhi target. Begitu pun dengan sholat. Sholat tidak akan sempurna, sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya kalau cara berwudhunya tidak sesuai dengan syariat. Cara berwudhu pun tidak akan diterima, tidak benar alias wudhunya kalau penggunaan air yang atau penggunaan daripada macam-macam air yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk apa? Untuk berwudu. Yang 3 berasal dari atas, yang 4 berasal dari bumi. Yang dari atas adalah air hujan,
air embun, dan air salju. Sementara yang 4 adalah dari tanah, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Selain ke-7 macam ini tidak boleh kita untuk pakai berwudu atau beristinja, mandi junub dan sebagainya. Seperti air kelapa, walaupun air kelapa itu dasarnya begitu, tetap tidak boleh, karena yang dibolehkan hanya 7 macam. Dan ke-7 macam ini dibagi kepada 4 macam, 4 kelompok. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu adalah thahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Air mutlak itu air yang suci, zatnya itu suci dan mensucikan. Arti mensucikan itu boleh dipakai berwudu, boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Ghairu makruhin istimaluhu, dan tidak makruh dipakainya. Itu air apa itu? Air mutlak. Jenisnya yaitu malayatabayyara tu'muhu warihuhu walau yaitu air yang tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Dasarnya begitu. Itu air apa tuh? Air mutlak tandanya. Nah, inilah air yang kita gunakan untuk berwudu. Yang kedua, air musammas. Air apa? Musammas. Air yang terkena oleh sengatan matahari, dan air itu adanya di bejana yang berbau kaleng, logam, besi, dan sebagainya. Kalau air itu adanya di sawah, di kolam, ya kan, atau wadahnya dari apa? Dari plastik, itu tidak termasuk ke dalam kategori air musammas. Air musammas itu adalah thahirun, suci, wa mutahhirin, dan mensucikan. Boleh, tapi makruhun istimaluhu, makruh doang. Sebaiknya jangan digunakan. Jadi boleh untuk cuci pakaian, cuci apa boleh. Untuk wudu pun boleh, cuma hukumnya makruh. Yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang keluar dari 2 kulah yang terciprati oleh air bekas wudu, bekas basuhan yang wajib, seperti basuhan dari muka, dari tangan, kemudian memercik kembali kepada air yang kurang dari 2 kulah. Itu disebut air mustakmal, ya kan? Airnya thahirun, suci, boleh untuk pakai apa ya? Pakai nyuci, tapi jangan menghilangkan najis. Boleh untuk apa ya? Masak beras, boleh juga untuk ini kalau mau. Tapi ghairu mutahhirin, tidak suci untuk dipakai wudu. Itu air apa? Air mustakmal. Itu menurut Imam Syafi'i. Sementara menurut Imam Maliki kagak ada air mustakmal. Walaupun air itu bekas wudu, ya kan, memercik kembali kepada air yang ada yang kurang dari 2 kulah, tetap kata Imam Maliki suci, tidak berubah jadi mustakmal. Jadi dalam kondisi seperti ini kita boleh. Barangkali kita airnya cuma sedikit, airnya cuma sedikit, terpaksa karena harus dikobok. Kita mengikuti Imam Maliki. Kata Imam Maliki tidak apa? Tidak masalah, sah berwudu dengan air asal jangan terkena najis. Cuma catatannya kita wudunya harus mengikuti Imam Malik. Mengikuti apa ya? Imam Malik. Perbedaannya dengan Imam Syafi'i 3. Perbedaannya. Yang pertama, ketika mengusap kepala harus seluruhnya. Kalau sebagian doang tidak sah menurut Imam Malik. Wajib seluruhnya. Jadi kalau kita menggunakan air yang sudah dikobok, sudah terciprati oleh apa? Bekas air wudhu,
karena airnya tinggal sedikit doang. Sementara ini teman belum apa? Belum wudu. Boleh kita ittiba ikuti Imam Maliki, boleh. Dengan catatan tadi, wudunya harus mengikuti Imam Maliki. Imam Maliki ketika mengusap kepala harus seluruh. Kalau Imam Syafi'i sedikit sah. Perbedaan yang kedua, Imam Maliki menggosok-gosok hukumnya wajib. Jadi muka ketika dibasuh itu harus digosok. Jangan hanya dialirkan doang. Begitupun tangan harus digosok. Hukumnya wajib, termasuk kaki. Itu perbedaannya. Kalau Imam Syafi'i menggosok hukumnya sunnah. Yang penting badan itu terkena oleh air, aliran air. Perbedaan yang ketiga, kata Imam Maliki, antara perbuatan dari satu anggota ke anggota berikutnya itu harus tertib, harus berurut, tidak boleh terhalang oleh perbuatan-perbuatan lain. Kalau terhalang oleh perbuatan-perbuatan lain, maka wudunya tidak sah. Habis membasuh muka, mau membasuh apa? Tangan. Ngegeserin apa dulu? Ember dulu. Ember dia apa? Digeser karena mengganggu, ya kan? Atau ada kucing, ya kan? Diapain dulu? Diusir dulu, ada ayam. Maka menurut Imam Maliki itu tidak sah wudunya. Kenapa? Karena harus tertib, tidak boleh terserang oleh perbuatan lain. Kalau terserang oleh perbuatan lain berarti tidak tertib. Paham nih? Kalau kita mengikuti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, jadi tidak ada air mustakmal. Dan termasuk kepada air mustakmal yaitu air mutaghayyir. Air apa? Mutaghayyir. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah. Baik berubah itu dengan benda suci. Benda apa? Suci. Ada air kurang dari 2 kula terciprati oleh kopi, ya kan? Masuk air apa? Teh, masuk gula, masuk gula. Rasanya rasa apa? Manis, ya kan? Maka air itu disebut dengan air mutaghayyir. Tidak boleh dipakai wudu, tidak boleh untuk menghilangkan najis, tidak boleh untuk mandi junub, ya kan? Atau air yang ada dimasukin air kelapa, termasuk apa? Sprite, Coca-Cola, rasanya seperti itu. Rasa tidak, tapi warnanya berubah. Warna tidak, tapi baunya doang. Tetap salah satu di antara 3 unsur, bau atau warna atau rasa berubah sesuai dengan benda yang masuk kepada apa? Air itu disebut air apa? Mutaghayyir. Suci, dia suci. Boleh untuk minum, boleh. Untuk ngopi boleh. Tapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Artinya tidak boleh untuk dipakai wudu, dipakai mandi junub ataupun menghilangkan najis. Paham? Dan yang terakhir air mutanajis. Air mutanajis. Air yang kemasukan najis, baik air kencing maupun semacamnya. Kalau air itu kurang dari 2 kula, ingat 2 kula itu adalah kurang lebih 270 liter. Air itu kurang 2 kula, kemasukan air kencing ataupun kotoran apa? Binatang, cecak dan sebagainya masuk, maka air itu disebut air mutanajis. Air itu tidak suci, tidak boleh untuk dipakai wudu, tidak boleh untuk menghilangkan najis lainnya, tidak boleh untuk pakai mandi, apalagi masak. Tidak boleh. Walaupun hanya sedikit, tapi airnya kurang dari 2 kula. Bagaimana kalau airnya banyak? Kemasukin benda najis, ya kan?
Kalau air itu tidak berubah salah satu di antara 3 sifat, nggak ada masalah. Warnanya tidak ada masalah, baunya, rasanya tidak ada masalah, ya kan? Walaupun termasuki benda najis, karena airnya banyak, tidak berubah salah satu di antara 3 unsur tadi, maka boleh, termasuk air mutlak. Paham nih? Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita sudah paham mengenai alat untuk mensucikan atau berwudu, yaitu dengan 7 jenis macam air. Ke-7 jenis macam air dibagi kepada 4 kelompok ataupun 5, termasuk air sunnagoyir tadi. Yang disarankan, ditekankan adalah air mutlak yang pertama, yaitu air yang apa? Yang suci dan mensucikan. Sifatnya tidak berubah, baik warna, bau, dan rasa. Bisa dipahami, Bu? Nah, sekarang kita menginjak kepada persoalan bab tentang wudu. Jadi wudu itu mesti dengan air. Kecuali air kagak ada, ataupun mujur. Kalau menggunakan air akan menimbulkan dampak negatif. Kalau sakit, sakitnya akan memperparah, akan parah, atau akan menimbulkan penyakit. Baru itu bisa dengan tayamum. Nah, kita akan bahas nanti di dalam tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon, ini pasal. Furudul wudu sittatu asya'a. Fardu wudu sittatu asya'a, yaitu ada 6 perkara. Ittifaq, ya kan? Para ashab Imam Syafi'i, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, ya kan? Ittifaq bahwa fardu wudu, halaman 4 di pertengahan bagian bawah. Belum ketemu ya? Udah? Oh belum? Lupa. Halaman 4 di pertengahan paslon. Kalau ittifaq, kalau ada kata-kata ittifaq di dalam kitab, berarti ada sebagian ulama yang berbeda pendapat. Kalau ijma, kalau ijma ulama ataupun ijma muslimin, ya kan, itu tidak ada satu orang pun yang berbeda pendapat. Kalau apa itu? Kalau ijma. Ini ittifaq. Di antaranya fardu wudu itu ada sittatu asya'a, 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu inda ghuslil wajhi, yaitu niat ketika membasuh muka. Pengertian niat ulama Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat. Pengertian apa ya? Niat. Kata Imam Syafi'i, imam yang dimaksud dengan niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud ingin melakukan suatu perkara harus berbarengan dengan perbuatannya. Itu menurut siapa? Imam Syafi'i. Jadi tidak sah perbuatan dulu dilakukan baru niat. Baru niat. Perbuatan apa ya? Dilakukan di tengah-tengah ini baru niat. Kata Imam Syafi'i kagak sah. Sebab niat itu harus berbarengan. Pada saat permulaan itu perbuatan apa? Dilakukan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, yang namanya niat qasdus syai'. Yang penting orang ini adalah bermaksud ingin melakukan suatu perbuatan. Apakah niat ini ditanamkan sebelum melakukan perbuatan ataupun pada saat perbuatan, itu tidak ada masalah. Kata siapa? Abu Hanifah. Ini kita datang ke air, udah niat mau apa? Mau wudu.
Nah, ketika membasuh muka nggak usah apa? Nggak usah niat lagi. Nggak mesti harus berbarengan niat itu. Kata Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i kagak sah. Sebab niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan kali yang diwajibkan ketika wudu, anggota yang diwajibkan wudu pertama kali adalah muka, bukan bergumur. Jadi perbuatan yang pertama diwajibkan adalah muka, yaitu membasuhnya. Maka disitulah mulai niat. Kalau tidak niat di situ tidak sah. Udah ngebasuh muka nih ke satu, baru niat, kagak sah. Atau niat dulu baru ngebasuh, kagak sah menurut Imam Syafi'i. Kita kelompok Imam Syafi'i bukan? Ya, tamkan itu. Itu pertama. Rukun wudu pertama harus niat. Niat itu pada saat memulai membasuh muka. Syarat yang kedua atau rukunnya, fardu yang kedua, wa ghuslul wajhi. Wa ghuslul wajhi yaitu membasuh muka. Semua para ulama sepakat bahwa muka harus dibasuh. Dasarnya Allah berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian ingin melakukan sholat, maka basuhlah muka kalian. Jadi kalau ada seseorang ketika wudu mukanya bukan dibasuh, yaitu diusap doang, maka kagak sah. Semua ulama kagak sah. Pengertian membasuh adalah mengalirkan air. Pengertian mengusap adalah air yang nempel di tangan dijalankan. Jadi kalau ada orang ketika wudu mukanya diusap, kagak dibasuh, maka tidak sah. Sebab apa? Sebab perintah Allah, faghsilu wujuhakum. Itu pertama. Yang jadi masalah timbul perbedaan para ulama. Batasan muka itu mana? Batasan muka itu mana? Menurut Imam Syafi'i, batasan muka dari atas mulai tumpuh rambut, dari bawah sampai apa? Rambut ini. Itu atas bawahnya. Bagian samping kanan maupun samping kiri, mulai dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Kalau bagian antara anak telinga kanan dan telinga kiri tidak terbasuh ada sebagian, maka wudunya tidak sah. Sebab apa? Sebab itu batasan muka. Jadi harus harus kena nih antara cabang kalau laki-laki dengan anak telinga, tetap harus harus kebasuh. Kalau tidak terbasuh tidak sah. Kenapa? Karena batasan muka itu begitu menurut Imam Syafi'i. Perintah Allah itu basuhlah muka. Sementara menurut Abu Hanifah, Abu Hanifah, batasan muka itu dari atas tetap rambut, sampai dagu, samping kiri kanan adalah tumbuhnya rambut yang disebut dengan cabang. Dari cabang kanan dan cabang kiri lah ini yang harus dibasuh. Adapun antara cabang dengan anak telinga itu tidak wajib dibasuh. Menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i tetap wajib. Itu batasan apa itu? Batasan muka. Kemudian surah yadaini ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan ila mirfaqaini sampai kedua siku. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud kata-kata
kata ilah di dalam ayat itu. Famsilu wujuhakum wa aydiyakum, ilah itu ada ilah kan? Ilah marafiq. Menurut Imam Syafi'i ilah itu bimanahnya ma'ah. Mananya apa ya? Ma'ah. Jadi basuhlah kedua tangan kalian beserta sikutnya. Kalau sikut tidak terbasuh maka tidak sah bagi Imam Syafi'i. Berarti ketika membasuh tangan harus agak lewat dari sikut, supaya jangan ada bagian dari sikut yang tidak terbasuh. Sedangkan menurut imam lain, ilah itu bermakna litahdid, batasan doang. Jadi ketika membasuh tangan, menurut mereka tidak wajib sikut itu terbawa. Sebab batasan tangan itu sampai sikut. Kalau batasan sampai sikut, berarti sikut tidak terbawa. Sama dengan kita kalau ngomong, itu tanah kamu itu batasnya sampai mana? Itu batasnya sampai jalan. Itu batasnya sampai sungai. Apa jalannya ke bawah? Ke bawah kakak? Kakak. Sampai sungai, sungainya ke bawah? Kakak. Begitupun dengan kata-kata wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tangan sampai apa? Kedua sikut, berarti sikutnya kagak terbawa. Jadi kalau ada orang wudhu nanti di Mekah atau di mana sikutnya tidak terbawa, berarti itu pendapat bukan Imam Syafi'i. Sah menurut siapa? Mereka. Paham? Nih. Yang selanjutnya, wa masbu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Menurut Imam Syafi'i dan aliran Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi dan aliran Imam Hanafi, bahwa kepala itu cukup sebagian diusap. Perintahnya wamsahu biru'u sikum, itu ayatnya. Usaplah kepala kalian. Jadi ketika wudhu kalau kepala tidak diusap maka tidak sah wudhunya. Sekali lagi diusap itu yang nempel di mana? Air yang nempel di tangan tuh, dijalankan tuh. Dialirkan, dijalankan air yang nempel. Sedangkan membasuh air yang ada dialirkan. Jadi kalau ada orang ketika berwudu, bagian kepalanya bukan disapu, bukan diusap, alias dibasuh, maka tidak sah wudunya. Maaf, kadang-kadang dulu ada air ditusuk gitu. Ada yang begitu kagak? Ada di kubrok ada? Berarti menyalahi syariat. Aturan syariat yaitu apa? Wamsahu birusikum, usap bukan dibasuh. Syariatnya dia apa? Diusap. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun yang ketika berwudu kepalanya itu dikupruk pakai apa? Pakai air, maka tidak sah wudunya, menyalahi syariat. Ini kadang-kadang terjadi karena cuaca panas. Cuaca apa? Cuaca panas, dingin-dingin dikupruk, tidak sah. Paham nih? Terusin jangan. Yang jadi masalah kemudian di dalam ayat Quran wamsahu birusikum, menurut Imam Syafi'i adalah bi itu yang huruf ba yang nempel pada lafaz kata ruus, bi itu maknanya min, itu sebagian. Berarti menurut Imam Syafi'i sapulah, usaplah sebagian kepala kalian. Kata Imam Syafi'i, masuk ke dalam kategori separuh, sebagian, walaupun hanya 3 helai apa? Rambut, hanya ujungnya doang. Sah menurut Imam Syafi'i. Cuma sedikit doang. Barangkali kalau laki-laki sudah nyisir, sudah pakai minyak apa? Minyak rambut, sayang. Akhirnya yang diusap ujungnya doang nih.
ataupun yang di bagian depan. Sah menurut Imam Syafi'i. Itu termasuk dalam kategori sebagian. Kata Abu Hanifah yang dimaksud dengan sebagian adalah seperempat bagian. Jadi kalau kepala dibagi 4, nah bagian mana yang harus diasuh? Kalau kagak diusap sebagian apa ya? Seperempat kagak sah. Ini nanti ada kaitan dengan ibadah haji, umroh, ibadah apa ya? Tawaf, ya kan? Bersentuhan kulit laki-laki, bersentuhan suami istri. Kita ngikut Imam Abu Hanifah, sementara wudunya menurut Imam Syafi'i, maka tertolaklah dia tidak sah. Maka ngikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah termasuk ke dalam kategori sebagian adalah menyapu kalau bagian atas semuanya nih. Kalau bagian kanan semua, bagian kiri semua. Itu yang dimaksud sebagian menurut Imam Abu Hanifah. Paham? Sementara menurut Imam Malik, yang nempel pada kata-kata biru musikum itu ziyadah, tambahan doang, kagak memiliki arti apa-apa. Karena tidak memiliki apa-apa berarti tidak ada pengaruhnya tuh huruf ba yang ada di lafaz ru'usikum. Berarti ketika mengusap kepala harus seluruhnya. Kalau tidak seluruhnya menurut Imam Maliki kagak sah. Berarti kalau laki-laki harus begini, harus seluruhnya. Kalau nanti nggak begitu kata Imam Malik kagak sah. Kagak sah. Bagaimana yang paling bagus? Yang paling bagus menurut kaidah hukum al-khuruju anil khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan itu adalah sangat dianjurkan. Imam Syafi'i sedikit wajib, tapi sunnah kalau banyak, kalau seluruh. Imam Maliki, Imam Abu Hanifah seperempat wajib, tapi kalau seluruh sunnah. Nah, supaya jangan terjadi perbedaan para ulama, apa salahnya kita ketika mengusap kepala seluruhnya, jangan pelit-pelit. Paham? Tuh. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Di dalam Al-Qur'an wamsahu bi ru'usikum bacanya apa? Wa arjulakum wa arjulikum. Dibacanya wa arjulakum. Menurut Imam Syafi'i wa arjulakum dibacanya itu atapnya dikaitkan kepada wujuhakum. Wujuhakum perintahnya membasuh, maka kaki pun harus dibasuh. Harus diapa? Dibasuh. Kalau tidak dibasuh kagak sah. Kenapa? Karena lafaz arjulakum itu dihubungkan dengan wujud. Imam lain bacanya bukan wa arjulakum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, kasroh lamnya, yaitu dikaitkan dengan kata-kata bi ru'usikum, dengan kepala. Kepala hukumnya diusap, maka kaki pun tidak wajib dibasuh alias diusap. Makanya kalau di sono, ya kan, ada ketika wudhu kakinya diusap, kagak di apa? Kagak dibasuh, sah. Hukumnya sah. Ya, itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Itu nomor berapa? Kelima. Dan yang keenam, watartibu ala ma dzakarnahu. Dan tertib harus berurutan. Harus berurutan. Al-Qur'an menyebutkan yang pertama muka, yang kedua tangan, ketiga kepala, 4 kaki. Ya, maka ketika melakukan wudhu kita harus melalui atau mengikuti sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Allah.
Bagaimana sabda Rasul, ibda bima pada Allah. Mulailah, ya kan? Sebagaimana Allah memulai. Allah mulai penyebutannya ketika wudhu, buka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ya? Maka kita pun harus begitu. Jadi harus tertib. Sementara menurut imam lain, terutama Imam Daud Johili, ya kan, tidak wajib tertib kan? Tidak apa? Tidak wajib tertib. Mau yang mana dulu sah. Seperti saya nih. Saya datang ke SMK Asadatul Abadiyah, ya kan? Dan Haji Dr. Rijal. Dan siapa lagi? Kiai Haji Irhasobirin. Saya datang. Saya datang dengan anu dan si anu. Nah, dengan kata-kata dan itu menunjukkan memang datangnya berurutan. Saya dulu, ya kan? Baru Haji Dr. Rijal, baru Kiai Haji Irhasobirin, apa begitu? Kalau dengan kata-kata dan, alhamdulillah saya bisa datang, ke majelis ini si anu dan si anu pakai dan. Itu tidak menunjukkan berurutan. Tidak menunjukkan berurutan. Beda lagi dengan menggunakan kata-kata sunnah. Saya datang, kemudian si anu, kemudian si anu. Nah, berarti berurutan dong. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak begini. Faksilu wujuhakum summa aidiakum, ya kan? Wamsahu atau summa wamsahu biruusikum summa wa'arjulakum. Enggak menggunakan kata summa, tapi menggunakan kata-katanya kata wau huruf wau. Menurut Imam Daud Johili, ya kan? Karena pakai wau berarti tidak harus tertib. Tapi itu, ya kan, menyalahi pendapat umum. Jangan digunakan. Tapi kalau ada yang menggunakan bukan golongan kita di Mekah atau di mana, jangan disalahkan. Oh, itu Daud Johili itu pendapatnya, asal tahu aja. Waktunya habis kan ini. Nah, waktunya habis. Terusin 5 menit lagi. Kemudian wasunanuhu asyaratu asya'a. Sunnahnya itu ada 10. Pertama atas niatu, membaca bismillah. Sebelum kita wudhu baca bismillah dulu, sunnah. Kemudian wabasul kafaini, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, yaitu sunnah. Sunnah. Sebelum wudhu sunnah membasuh muka, memulai sampai tangan dulu. Kalau imam yang lain, kalau ternyata ragu ini, tangan ini apa bekas kena najis atau kagak? Barangkali megang anu ibu-ibu nih waktu masak. Maka ditekankan, diharuskan tapi tidak wajib. Kalau ragu, kecuali yakin. Harus dibasuh dulu tuh tanganmu sebelum wudhu. Sementara menurut imam lain, kalau bangun dari tidur, hukumnya wajib membasuh tangan dulu sebelum wudhu. Kalau bangun dari apa? Tidur. Itu pendapat yang berapa? 3. Pendapat yang pertama sunnah, sebelum wudhu tangan di apa? Dibasuh. Pendapat yang kedua sunnahnya amat ditekankan. Kalau barangkali ada ragu apa tangan ini kena najis atau tidak, itu sangat ditekankan. Pendapat yang ketiga, ya kan, kalau bangun dari tidur, habis tidur mau wudhu, wajib tuh tangan di apa? Dibasuh dulu, jangan langsung main apa? Main wudhu, jangan. Pendapat yang terakhir yang keempat,
ya, membedakan antara tidur malam dan siang. Kalau tidur malam hukumnya wajib dibasuh tangan sebelum berwudu. Kalau tidur siang mah tidak wajib, sunnah aja. Kenapa ada yang berpendapat begitu? Karena khawatir ketika tidur itu tangan kemana-mana tuh, ya kan? Nyolok anu, megang anu, gitu. Maka diwajibkan apa? Diwajibkan dibasuh. Jangan dulu apa? Jangan dulu langsung wudu. Awas nih. Apalagi? Wal madmadatu, yaitu berkumur. Sering salah orang ketika berkumur. Jadi berkumur kita kadang-kadang hanya air aja dimasukin. Masuk, keluarin, masuk, keluarin. Berkumur bukan begitu. Berkumur itu air yang ada di mulut diputar, dikocok. Awal, sudah tahu baru tahu. Awal, sunnah berkumur itu sunnah, tapi supaya memenuhi, ya kan, kriteria sunnah. Ketika berkumur, air itu yang ada di mulut diputar, dikocok, baru keluarin, kocok, keluarin. Kalau tidak begitu, cuma air dimasukin doang, keluarin, air masukin keluarin, tidak mendapatkan sunnah wudu. Yang selanjutnya yaitu istinsyak. Istinsyak adalah menghirup air dengan apa? Hirup. Kalau air itu cuma yang ada di mana? Di gini doang. Banyak tuh ketika wudu dimasukin ini giniin doang, giniin doang. Itu tidak masuk ke dalam kategori istinsyak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i ketika wudu istinsyak itu apa? Air yang ada di mana? Dihisap. Itu yang pertama sakit banget. Bener kagak? Iya. Suka begitu kagak? Iya. Tapi kalau udah sering insya Allah kagak sakit. Kalau awal-awal mungkin beberapa kali atau beberapa hari itu sakit. Nah setelah istinsyak, kemudian istinsyak dihirup dengan apa ya? Dengan banget, kemudian keluarin. Keluar. Kalau wudunya walaupun sifatnya sunnah, tidak seperti itu, maka tidak memenuhi syariat. Tidak memenuhi syariat. Itu jangan lama-lama, segitu aja dulu dah. Sistem tanya jawab yang penting. Yang penting sistem tanya jawab. Mohon maaf bila mana ya kan uraian kurang dipahami. Ya. Saking semangatnya kali ini. Karena banyak apanya nih? Banyak yang hadir. Silakan. Seperti tadi yang diucapkan, mau bertanya yang berkaitan dengan yang ini atau ada persoalan lain. Asal jangan nanya masalah politik. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kajian kita menyampaikan materi tentang wudu. Sekedar informasi terlebih dahulu, alhamdulillah terkumpul dana infak untuk pembangunan masjid As-Sa'adat Al-Abadiyah sebesar Rp4.871.000. Mudah-mudahan segala amal ibadah berapa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya terlebih dahulu tunjuk tangan. Kita punya waktu hanya 20 menit untuk beberapa orang penanya. Tunjuk tangannya untuk yang akan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Tunjuk tangan, boleh persoalan yang hari ini kita kaji atau ada persoalan lain yang kita kaji. Oke, silakan. Bahkan saya mau nanya, kan kalau kita harus dihisap, kita dihirup, saat gimana kalau dalam keadaan kita berpuasa? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan langsung. Bagaimana ketika dalam keadaan berpuasa? Tetap disunahkan berkumur
ya kan, dan beristinja. Cuma jangan kebangetan. Jangan kebangetan asal doang, gitu. Asal jangan sampai apa? Masuk ke sini, ya, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kebangetan bisa batal puasanya. Ya. Ada hadisnya. Ya. Jadi ketika berpuasa, ketika beristinja ya, atau berkumur jangan berkebangetan. Asal doang, sekedar berkumur, sekedar menghirup apa? Air, tapi jangan sampai naik kemana. Nah, ya, paham? Baik, silakan lanjutkan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau tadi yang teksnya membasuh tangan sampai situ, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, tapi kan prakteknya kalau kita ini sekarang banyaknya dari siku dulu baru sampai ke ujung tangan. Terus kaki juga sama, dari apa? Dari mata kaki dulu baru ke kaki. Nah, apakah wudhu kita itu sah atau tidak? Nah, yang kedua, sekarang ini kan kita banyak nih rumah yang pakai water heater. Nah, apakah water heater itu sama dengan air bersama? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Membasuh tangan kadang-kadang dari atas dulu ke mana? Ke bawah. Padahal dari ayatnya viral marofi berarti dari bawah ke atas. Begitupun dengan kaki, ya kan? Intinya di dalam ayat tersebut adalah membasuh. Persoalan membasuh, ya kan? Mulai dari apa? Atas dulu ke bawah, dari bawah ke atas enggak masalah. Cuma abdolnya dari bawah ke atas. Begitupun abdolnya, ya kan, dari sela-sela dari kaki terus sampai ke mata kaki. Itu abdolnya. Ya. Dari mata kaki dulu ke bawah, nggak ada masalah. Yang penting semuanya terbasuh. Paham? Nah sekarang, ya kan, air itu yang ada pada apa? Politer itu warna hitam. Water heater yang sudah dihangatkan listrik. Gitu. Yang biasa dibakar-bakar dihangatkan. Artinya sudah, kalau bahasa kita barangkali kalau itu dipanaskan dulu. Coba pakai listrik. Itu tidak termasuk ke dalam kategori air bersama. Asal jangan lagi panas dipakai. Udah apa ya? Udah adem. Tidak termasuk ke dalam kategori air bersama. Ini mah karena akibat terikat sinar matahari. Paham? Oke, lanjut. Silakan tepuk tangan dulu yang laki-laki. Ya. Silakan di belakang. Ayo yang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata, ya, oke. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata bahwa air yang dua pula kemasukan bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah, maka boleh untuk berwudu, Kiai. Berarti kolam yang kemasukan bangkai kecoa boleh untuk berwudu, Kiai. Itu aja, Kiai. Apakah boleh, Kiai? Terima kasih. Baik. Ya kan. Bagaimana kalau air yang kurang dari 2 gelas, ya, kemasukan bangkai kecoa, ya kan?
Kecoa itu adalah binatang yang darahnya tidak apa? Tidak mengalir. Ya kan? Nggak ada masalah. Asal air itu jangan bau kecoa. Asal air itu jangan bau kecoa. Kalau air itu bau kecoa berarti sudah berubah. Tapi kalau hanya sekedar kecoa, bangkainya itu apa? Masuk, ya kan? Kemudian apa? Kita bercium kagak bau, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau nasi yang lain, bangkai yang mengalirkan darah seperti yang sampai tikus tadi, tetap walaupun tidak mau tikus karena itu bangkai najis, tetap apa? Tidak boleh. Kayak itu tanah najis. Kecuali lebih dari 2 kurang, 2 kurang ke atas. Kalau tidak berubah sifat yang 3, bau, warna dan rasa, nggak ada masalah. Paham? Jadi ada binatang yang mengalirkan, yang darahnya ngalir, yang tidak ngalir. Itu seperti kecoa yang ngalir. Baik, masih 2 penanya, tinggal 10 menit. Untuk tim kantor siap-siap nanti di penutupan berbaca selawat. Dan Bapak Ibu siapkan juga HP, nanti catat nomor saya kalau ada pertanyaan lewat WA nanti dicatat. Silakan Ibu. Tuh, Ibu yang tadi. Tunjuk tangan Bu, tunjuk tangan Bu. Ibu tunjuk tangan bukan di belakang. Silakan nak, tunjuk tangan. Ibu tadi satu juga. Ibu dua lah ya, ibu ini satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau air itu tadi nggak boleh berwarna, nggak boleh bau, sama nggak boleh rasa. Tapi kalau misalnya pada saat kita bepergian jauh nih, terus ada tempat kita sholat, tapi airnya itu ternyata asin ataupun berwarna kuning. Kadang kita ke mall juga ada fasilitas sholat juga, tapi dia untuk air minumnya sama, ada asin, ada berwarna kuning. Itu sah atau tidak? Terus yang kedua, nah kalau kan sebenarnya nih ada juga kayak kontrakan nih, airnya dibatasi, maka mereka harus menampung, tapi dalam jumlah yang agak besar kayak besar gitu ya. Tapi kita nggak tahu itu dia kurang atau tidak pada saat keluar mandi atau ada binatang kan kita nggak tahu. Nah itu dia bisa nggak pakai untuk berwudu? Karena dia tidak punya kayak cadasan ataupun bisa untuk menggunakan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dia bau atau berwarna, memang karakternya begitu. Seperti maaf, ya kan, air yang ada di empang, ya kan, ternyata bau lumut, tahu nggak? Ya kan, bau lumut atau bau apa? Lumpur, ya kan? Nah, itu memang kalau air yang ada di mana? Di kolam, di empang, itu karakternya memang begitu. Ya kan? Ketika wudhu ada bau lumpur atau warnanya agak apa ya? Kehitaman. Nggak ada masalah kalau memang itu karakternya. Karakternya. Tapi kalau baunya itu karena dicampur, bukan karakter, bukan sifat dasar, tapi karena ada campuran, itu tidak sah. Nah itu warnanya begitu, karakter bukan dong. Sifat dasar. Kalau air di empang dan sebagainya kan sudah ada warna hijau-hijau, suka bau lumut, suka bau apa ya? Bau lumpur. Itu memang sifat dasar tuh. Kalau air yang itu, nggak ada masalah. Paham? Paham nggak? Nah, terus yang kedua, kalau seumpama tidak tahu nggak ada masalah. Kalau kagak tahu kagak ada masalah. Kalau tahu baru tidak boleh. Kalau tahu tidak boleh. Kalau nggak tahu nggak ada masalah.
sekalipun air itu kurang dari 2 kurang, barangkali air kucing kencing di situ. Kucing kemana? Ke situ, ternyata kencing. Pas begitu kita datang, ya kan, sifat yang tidak apa? Tidak berubah kan? Nah, tapi itu air kurang dari 2 kurang. Karena tidak tahu tetap sah. Yang tahu itu adalah yang tidak sah. Seperti bakso ada apanya? Ada babinya, haram tuh. Kalau tidak tahu, aku sampai kenyang juga kagak haram. Tapi jangan diulang kalau sudah tahu, balik lagi. Paham? Satu lagi ya. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau seandainya berwudu nggak ada keran, tapi pakai gayung dan ember, itu sah atau enggak? Ya. Rasul aja dulu kagak ada keran. Di zaman Rasul wudu itu kagak ada kagak ada keran. Yang penting ada airnya. Walaupun pakai gayung, kalau kagak ada airnya kagak sah. Jadi silakan, ya kan? Mau dengan gayung, ya kan? Mau dengan dengan gelas, silakan. Berwudu, gitu. Nggak ada masalah. Mau pakai keran, silakan. Sebab dulu Rasul belum ada keran dulu. Jadi Rasul itu kalau mau wudu diciduk, ya kan? Diciduk. Nah, yang penting ada airnya. Menurut Imam Syafi'i yang penting air dari sisa seperti basuhan muka atau tangan, jangan kembali lagi kemana? Kalau air yang dari percikan gayung kemana? Ke air lagi itu nggak ada masalah. Air yang dari sisa di gayung tuh balik lagi nggak ada masalah. Tapi kalau yang bermasalah, air yang sudah dialirkan ke muka atau ke tangan, ya kan, itu nyiprat kemana? Ke ember. Itu yang tidak boleh. Yang disebut dengan air mustahil. Paham? Mudah-mudahan yang lain memberikan pengetahuan bagi kita sehingga kita yakin ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kalau Allah berfirman, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sehingga engkau benar-benar yakin. Jangan sampai ibadah kita ada timbul ragu. Ini sah apa enggak nih? Wudu saya sah enggak? Sholat saya sah enggak? Jangan ada timbul begitu. Makanya harus yakin, berarti harus pelajari ilmu. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di kemudian hari. Allah berikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.